Oke teman, jadi di prediksi Bitcoin kita ya di video yang lalu sebenarnya udah sekitar hampir 10 hari yang lalu ya. Kalau misalkan kalian ada yang masih ingat ya, pada saat itu harga Bitcoin masih ada di sekitar 99.000 ya. Kita ada prediksi juga untuk Bitcoin bakalan mantul lagi dan it happens gitu Bitcoin sebenarnya ke 100.000 lagi. Bahkan sempat ke 106 teman ya, cuman memang pada jangka pendeknya waktu itu ya kita ada prediksi gitu ya untuk another move down pada Bitcoin. Kita bilang bahwa oke guys, ini bahwa golden ratio ini nggak bakalan hold di level 0,5 ini teman ya. Sampai 0,618 ini nggak bakalan hold untuk Bitcoin dan kita bakalan diterjunin ke bawah teman ya, di bawah level golden ratio tersebut. Dan ternyata memang terjadi kejadian kemarin sempat flash correction teman ya, Bitcoin sempat ke 92.000 dalam beberapa jam aja sebelum dia mantul keras kembali gitu ya. Mungkin gue bisa replay sedikit lagi di sini ke kalian. Kita secara jangka pendek kita bisa rebound lagi, balik ke level 100.000 lagi, tetapi at the end of the day ya, kita bakalan turun di sini and then ngehit area liquidity hunt yang terbaru. And at the same time mungkin SWI kita bakalan nyentuh target di level 2,9 yang kita bicarakan dari bulan lalu, teman. Nah, di sana kita ada memprediksi ya potential rising wedge pada SWI dan potensial untuk dia hit target ini di tanggal 10 Januari. Ini gue ada post di VIP group. Dan ini udah benar-benar kejadian semuanya. Kita bisa cek SWI bahkan sampai sempat ke 2,6 di sini teman-teman ya, dari analisa yang pertama kali kita post di tanggal 10 Januari. No, dari pas harganya masih di 4,7, kita udah kasih sinyal short di sini teman-teman ya, sebelum SWI dan besar-besaran di sini. Jadi sekali lagi kalau kalian butuh outlook seperti ini teman-teman ya, melalui VIP group ini gue bagikan secara gratis aja. Karena memang gue nggak sempet ya untuk ngupload video tiap hari, ngasih kalian signal tiap hari. Makanya kenapa gue bikin VIP group ini agar bisa mempermudah gue teman-teman ya, ketika gue lagi nggak bisa upload YouTube, teman gue akan post melalui VIP group kan ini. Jadi memang sinyal trading ini tuh jarang-jarang sekali gitu ya, nggak setiap hari, apalagi setiap hari teman-teman ya, setiap minggu aja kadang nggak ada gitu ya. Cuman sekalinya ada, biasanya tingkat accurate-nya itu menurut gue sih cukup tinggi gitu ya. Contohnya aja misalkan di SWI kita sempat short signal, kita juga ada call di XLM teman-teman ya, ada juga di BONG, semuanya udah turun lah. Kita nggak ada yang long, kita benar-benar short semua dari 2-3 minggu lalu terakhir gitu. Jadi kalau misalkan kalian terbantu, ya gue bersyukur karena bisa membantu banyak orang teman-teman ya melalui beberapa call gue gitu ya, yang ini nggak datang tiap minggu, nggak tiap bulan juga teman-teman ya, bahkan kadang sebulan bisa nggak ada teman. Hanya benar ketika menurut gue momentumnya benar cocok dan pas saja, makanya gue bikin atau gue keluarin outlook sinyal short ataupun long gitu ya. Dan untuk syarat joinnya teman-teman kalian bisa tinggal daftar BS, kalian bisa tinggal deposit teman-teman, misalkan deposit berapa untuk menyelesaikan beberapa tugas, ada yang mulai dari 200, 500 atau 1000 USD. Lalu kalian bisa ngelakuin beberapa volume trading teman-teman di sini ya. Tugas keempatnya di sini kalian capai akumulasi volume trading hingga 8.000 USD, entah kalian open short atau open long menggunakan 10 US dollar sampai 100 US dollar, itu terserah kalian. And then kalian bisa tinggal DM admin aja menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian DM admin. Oke, ini semua tugas-tugas yang di sini udah gua selesaikan teman-teman ya, and then kalian bisa tinggal langsung masuk ke dalam VIP group gua. Jadi paling kurang lebih itu persyaratannya teman-teman. Jadi sama sekali nggak bayar ke gua, cuman butuh deposit doang di BS, cuman butuh melakukan beberapa kali trading doang, hanya sebagai ya persyaratan aja lah teman-teman ya. Dan aksesnya bisa sampai seumur hidup teman-teman ya ke VIP group gua ini. Nah, jadi terakhir teman-teman ya, kita memang ada expect untuk mungkin another liquidity hunt pada Bitcoin di bawah level 89.000, tetapi ternyata nggak kejadian sih ternyata. Cuman memang koreksi di bawah Fibo 0,5 ini teman-teman itu kejadian gitu ya. Bitcoin ternyata memang sampai sempat kehantam hampir teman-teman ya, hampir close mendekati level 89.000 ini ya, sampai ke sekitar 91.000 teman-teman gitu ya untuk Bitcoin. Nah, pertanyaannya apakah ini udah bottom untuk Bitcoin atau belum gitu ya di level 92.000 yang kita saksikan kemarin teman-teman ya, flash dump yang terjadi baru aja kemarin, apakah ini sudah menjadi bottom untuk Bitcoin atau belum? Lalu kenapa kita bisa memprediksi teman-teman, kenapa kita bisa memprediksi untuk Bitcoin pada saat harganya di 99.000 ya, kita bilang dia bakalan mantul lagi, tetapi dia nggak bakalan kuat dan bakalan turun lagi gitu ya.
Itu sebenarnya udah gue jelasin bahkan mulai judul video kemarin. Kalian bisa lihat judul videonya Closing Weekly Bitcoin terkena Shooting Star, teman-teman, apa kemungkinan top di jangka pendek. Dan kalau misalnya kita flashback lagi ya, clearly kalian bisa lihat shooting star yang terjadi di tanggal 20 Januari sampai 27 Januari. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat shooting star ini terjadi dan kalian masih bullish teman untuk Bitcoin di jangka pendek ya, gue nggak bilang di jangka panjang, tetapi kalian masih ngelihat dalam 1-2 minggu ke depan Bitcoin masih bisa bullish, dan bahkan pada saat itu kalian ngelihat shooting star teman ya, ya menurut gue ini adalah bad decision teman ya, keputusan yang benar salah, karena every time ketika shooting star ini happen untuk Bitcoin teman ya, atau untuk market apapun lah, ketika kalian ngeliat candle satu panjang ekor ke atas and then dia closing ke bawah, biasanya untuk beberapa minggu ke depan itu turns out nggak begitu bagus. Apalagi ini udah dikonfirmasi di tanggal 27 Januari sampai di tanggal 3 Februari bahwa terjadi bearish engulfing teman ya. Makanya kenapa kita bisa prediksi di tanggal 3-10 kemungkinan dia bakalan turun teman ya di bawah Fibo 0,5-nya, dan in this case dia memang turun sampai ke level 92.000 kemarin. Selain itu juga ada 8-year resistance dari tahun 2017 teman ya, resistensi 8 tahun untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa kita bilang ada potensi koreksi untuk jangka pendeknya bisa terjadi pada Bitcoin. Itulah yang kita prediksi kemarin, yaitu Bitcoin turun di bawah Fibo 0,5 dia dan Bitcoin menyentuh mendekati 92.000. Jadi sekilas di sini gue hanya ingin kasih tahu ke kalian kenapa kita bisa memprediksi untuk Bitcoin turun di bawah level 97 kemarin, kenapa kita nggak malah bullish dari 97, kita bilang atau kita prediksi Bitcoin bakalan hit level 120.000 atau lebih per menit, tapi kita bilang malah Fibo 0,5 ini nggak bakalan hold dan Bitcoin bakalan turun di bawah 97.000 ini. Ya alasannya yang tadi yang udah gue jelasin ke kalian. Jadi gue pengen viewer-viewer gue di sini tuh teredukasi, gak cuman ibaratnya nonton oke prediksi gue ke segini, tapi alasannya kenapa ya nggak make sense kan gitu kan. Gue pengen ya kalian bisa teredukasi juga kenapa gue bisa prediksi area di bawah level 97.000 pada minggu lalu ya, buat kalian gitu yang penasaran. Jadi ya mungkin ya supaya bisa menjadi pelajaran juga lah buat kita semua teman-teman. Gue udah sering kali ngelihat candle shooting star, makanya kenapa gue kasih big warning juga ke kalian gitu ya. Ya gue nggak tahu bahwa efeknya bakalan terjadi ya, beritanya baru keluar gitu ya, efeknya tarif dari Trump gitu, ibaratnya seperti itu. Pada saat di Bitcoin 97.000 ya gue nggak tahu bakalan ada berita apa keluar gitu ya. Kita hanya prediksi entah turun teman-teman atau entah naik, baru nanti keluar beritanya belakangan gitu. Semuanya pasti selalu seperti itu. Show me the chart and I'll tell you the news gitu ya. Itu udah memang udah slogan dari dulu lah, ibaratnya seperti itu. Ketika newsnya udah keluar, itu udah telat. Teman-teman Bitcoin udah keburu dam ketika beritanya keluar. Jadi kita prediksinya udah dari minggu-minggu lalu sebelum berita mengenai efek tarif Trump ini keluar teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut gitu ya untuk analisa jangka pendek maupun jangka panjang untuk Bitcoin gitu ya. Apakah memang 92k ini adalah bottom? Simple answer-nya ini udah mendekati bottom teman-teman menurut gue ya. 92.000 ini udah menjadi bottom atau close to the bottom menurut gue ya untuk Bitcoin gitu. Jadi memang gitu ya ada possibility bahwa level 92.000 ini bisa menjadi bottom and then kita bakalan rally dan menuju ke level 120k gitu ya, ke level 2M, ke level 2,5M untuk Bitcoin menuju ke new all time high teman-teman ya. Itu menurut gua ada possibility hal seperti itu bisa terjadi pada Bitcoin gitu ya, menuju ke new area, possible new price discovery untuk Bitcoin gitu ya. Menurut gue itu sah-sah aja gitu ya, karena memang level 92.000 ini menurut gue ya memang udah close to the bottom atau ini adalah bottom teman-teman ya. Karena apa ya, patokannya juga bisa jadi dari others teman gitu ya. Dari others ini kita bisa lihat ini adalah altcoin market cap. Kalian bisa lihat ya, altcoin market cap itu bahkan sudah ngehit di bagian support dari 2 tahun yang lalu teman ya, dari Juni 2023. Persis satu ekor ini kita hit baru aja kemarin teman ya, di tanggal 3 Februari ini ya. Kalian lihat ini satu ekor panjang ke bawah teman ya, bener exactly ngehit support tersebut. Makanya kenapa juga ya dari patokan overall crypto total market cap teman ya, dari sana kita bisa simpulkan untuk Bitcoin ya mungkin juga sama teman gitu ya, di level 92k ini bisa menjadi possible bottom juga untuk Bitcoin. Overall Bitcoin juga masih uptrend teman ya, secara dari tanggal 15 November sampai 2 Februari dia nggak break struktur bullish dia. Kita ketemu support di sini ya, supportnya masih lower high semua, makanya kenapa bisa dibilang level 92.000 ini juga bisa menjadi mark the bottom for Bitcoin.
Dan eventually di bulan depannya atau akhir bulan ini kita bisa naik ke level yang lebih tinggi teman ya. Ini benar logika simple aja gitu ya. Jadi lower high di sini dan ada possible bottom di level 92.000 untuk Bitcoin. Nah itu kita mungkin ngomongin ke jangka mid-nya teman ya. Untuk jangka mid-nya memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian butuh prediksi yang harian teman ya. Yang harian sekali lagi ya. Ini benar agak ambigu sih teman ya kalau untuk harian. Cuman maybe ya dengan adanya penurunan Bitcoin yang gue lihat di sini teman ya. Meskipun ya clearly dia udah breakout dari dari falling wedge ini gitu ya untuk Bitcoin, cuman ya bisa aja gitu ya breakout bisa menjadi fake out juga. Ada possibility untuk ya mungkin double bottom gitu ya untuk Bitcoin ya. Jadi in the meantime di jangka pendek gitu ya, gua ngelihat dari skala time frame 4 jam ya, kita nggak lihat ada impulsive move pada Bitcoin gitu ya. Jadi meskipun memang clearly ini mungkin kalian bisa draw seperti ini, falling wedge dia udah breakout seperti ini, and then mungkin kita bakalan ke atas. Cuman ya so far kita nggak ngelihat ada explosive move yang terjadi pada Bitcoin teman gitu ya. Ibaratnya ya ini candlenya baru kecil-kecil aja, kita nggak ngelihat ada impulsive candle seperti ini misalnya gitu ya, yang benar-benar ada satu candle yang besar banget gitu ya ke atas, kita nggak ngelihat itu happen saat ini pada Bitcoin. Kita ngelihat impulsive candle ini terjadi pada Bitcoin hanya ketika flash dump terjadi kemarin teman-teman. Setelah itu Bitcoin lagi-lagi slow bleed teman-teman. Dari sini kita nggak kuat langsung ngangkat ke atas, tetapi kita dibikin perlahan-lahan slow bleeding teman-teman. Ibaratnya ya pelan-pelan berdarah tapi nggak sakit gitu ya, nggak sesakit yang instan di tanggal 3 Februari kemarin. Makanya kenapa gue bisa simpulkan di jangka pendek untuk Bitcoin mungkin aja supply-nya itu atau demand-nya itu belum terpenuhi sepenuhnya gitu ya di tanggal 3 Februari kemarin gitu. Bisa aja teman ya. Mungkin aja kita bisa double bottom dulu di sini ke level 94. Baru nanti demand di sini baru ngangkat, and then kita baru benar terbang ke atas gitu ya setelah double bottom ini happen. Baru ke new all time high lagi ya. Mungkin bisa terjadi seperti itu di jangka pendek untuk Bitcoin. Atau apakah possible teman gitu ya untuk Bitcoin mungkin makan liquidity hunt sekali lagi, ibaratnya ke level 89 atau 88.000 baru ke atas lagi. Ini juga mungkin menjadi possible skenario untuk Bitcoin. Makanya kenapa tadi gue bilang ya 92.000 ini bisa menjadi close to the bottom atau ini adalah bottom teman gitu ya. Cuman kalau misalkan ngomongin untuk Bitcoin turun sampai ke level 70-an gitu ya, ini menurut gue kayaknya agak nggak mungkin gitu untuk Bitcoin ya bisa koreksi sampai sedalam di level 70k high teman-teman ya. Cuman kalau untuk level 89, 88 atau 92 itu menurut gue masih possible untuk Bitcoin gitu. Atau bahkan 92 ini adalah bottom, itu juga sangat amat possible untuk Bitcoin ya. Karena secara overall kita masih hold dari uptrend line ini teman-teman ya, dari bulan November kemarin sampai di bulan Februari ini. Ini so far masih uptrend untuk lower high dari supportnya gitu ya. Makanya kenapa di 92 ini juga bisa menjadi bottom. Kalau misalnya Bitcoin ternyata ke level 8988 itu juga bisa menjadi bottom untuk Bitcoin. Intinya dekat-dekat 90 sampai 80 akhir itu kalau gue bisa simpulkan itu kita udah mendekati bottom atau itu udah bottom secara jangka panjangnya untuk Bitcoin lah teman-teman ya. Jadi mungkin kita nggak bakalan lihat level 70 akhir untuk Bitcoin di cycle ini gitu ya. Itu yang bisa gue simpulkan. As long as kita nggak break structure ini teman-teman ya, so far so good untuk Bitcoin. Meskipun kita break structure ini, mungkin ini bisa menjadi liquidity sweep aja gitu ya, and then kita bakalan rally lagi. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya untuk prediksi Bitcoin gua di jangka pendek maupun di jangka menengah. Kalau menurut kalian kayak gimana ya, mungkin kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi kalau misalnya kita cek ya untuk others di sini, kalau misalkan kalian ada yang bertanya-tanya apakah altcoin sudah bear market atau enggak, ini adalah crypto total market cap excluding the top 10 atau ini bisa dikategorikan sebagai altcoin in overall teman-teman ya. Dan kita bisa lihat altcoin in overall tidak break structure bullish dia sama sekali. Kalian bisa lihat dari Juni 2023 sampai di Januari 2025 kita masih hold this uptrend teman-teman ya. Hanya sempat flash dump di tanggal 2 Februari kemarin tetapi nggak break di structure teman-teman ya. Structure-nya overall masih sangat amat bullish. Kita ada di uptrend channel teman-teman ya, tidak break di structure. Terkecuali teman-teman gitu ya, terkecuali hanya jika altcoin teman-teman turun di bawah struktur atau di bawah market cap 218 billion ini menurut gua
ini adalah bear market untuk altcoin gitu ya. Tetapi as long teman-teman ya, selama itu tidak terjadi untuk altcoin, sekali lagi ini hanya jika teman-teman ya, jika altcoin sampai break structure ini, sekali lagi ini hanyalah jika teman-teman ya, dan kita tidak berekspektasi ini bakalan happen untuk altcoin, maka bisa dikategorikan altcoin memasuki fase bear market teman-teman ya, hanya jika dia break structure ini. Tetapi as long ya, selama kita bisa maintain struktur ini teman-teman ya, dan kita rally higher lagi, menurut gua kita bakalan ngeliat alt season dalam beberapa bulan ke depan dengan adanya kenaikan atau shooting star teman-teman ya, yang terjadi pada Bitcoin dominance di tanggal 3 Februari sampai 10 Februari. Kita juga expect ini Bitcoin dominance bakalan turun dan terjadinya the final alt season di tahun ini teman-teman ya. Jadi congrats buat kalian yang mungkin serok di altcoin di saat-saat seperti ini teman-teman ya. Bahkan di call week kita ya, kita semua call short untuk altcoin karena kita udah ngelihat outlook ini dari beberapa minggu yang lalu. Makanya kenapa kita shorting altcoin ini udah dari lama, karena kita ada ngelihat teman-teman ya potensi bahwa this flash dump will happen pada altcoin gitu teman-teman ya, dan ngehit area support bawah ini. Jadi buat kalian yang khawatir gitu ya altcoin udah menuju bear market, enggak teman gitu ya. Overall trend ini, semua altcoin ini adalah bullish. Jadi ya tergantung koin apa yang kalian beli lagi gitu ya. Kalau kalian beli koin ampas ya mungkin itu udah bear market gitu. Tetapi kalau misalnya kalian beli altcoin yang benar strong as the fundamentals gitu ya, pasti chartnya nggak bakalan jauh dari ini gitu ya. Dan overall masih ada uptrend possibility untuk altcoin teman-teman menuju the alt season, final alt season mungkin di akhir 2025 ini. Atau ya mungkin kuartal 2 2025, kuartal 3 teman kita bakalan melihat alt season ini happen, dan ini menurut gua adalah last chance untuk kalian bisa buy cheap gitu ya. Bisa beli murah. Paling itu aja teman untuk video kali ini untuk membahas prediksi Bitcoin maupun altcoin gua. Semoga kalian yang nonton video ini bisa terbantu teman-teman, and I'll see you in the next video.